الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin ulama dan hadirin yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Nurul Ittihad yang ditori Pak Ustaz Haji Ansori SHMPD dan segenap jajaran pengurus DKM yang saya hormati guru kita, guru kami, Pak Abdullah Muskan, para pengurus Poskam, nanti para sebelumnya Ustaz Yalta, Ustaz Karuti, Ustaz Fasid, dan Haji Noviano, Haji. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuki kedua ya bulan Zulqa'dah, atau dalam literasi Indonesianya Zulqa'dah. Satu bulan yang dalam kamus Arab. Kenapa disebut bulan Zulqa'dah? Di Annal Arab, karena orang Arab biasanya yang aduna kita lebih nggak mau perang. Orang Arab itu biasanya suka perang. Nah, bulan Zulqa'dah itu penting. Untuk apa? Untuk menghormati bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga mari turut memuliakan mengisi bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu betul-betul bulan haram. Tambah lagi nanti bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis pada subuh ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang perlu kita jaga, yang perlu terus kita sehatkan di dalam diri kita adalah atau dalam bahasa Arabnya akal. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara hati ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hazil la tasda. Kata Nabi, hati kita ini itu benar-benar akan bisa bergerak. Jadi bukan hanya otak, bukan hanya besi yang bisa bergerak, tapi hati kita. Inna hazil la tasda. Hati kita itu bisa bergerak. Wa inna jil'aha, dan sesungguhnya obatnya supaya dia bisa bergerak, supaya tetap baik hati kita. Yang pertama menerbit dalam zikrullah, ingat tentang kematian. Kita akan terakhir semua. Kita semua dibatasi oleh Allah manusia.
Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemana kita pergi, kaki kita melangkah, sepanjang hidup kita, semua diawasi oleh Allah. Kita melangkah di muka bumi. Pak Kiai Gafar ini sudah keliling Indonesia, keliling dunia. Semakin banyak melangkah, semakin banyak kisahnya kayak oke. Kita tidak bisa menghindar, karena bumi yang kita ingat itu akan bersaksi di depan Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Nanti kalau hari kiamat bumi dicatat oleh Allah, isi perut bumi keluar. Kalau insan mana manusia berkata, ini ada apa ya? Bucang-bucang seperti ini, semua isi perut bumi keluar. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi bercerita tentang kita. Jadi Allah yang mampir ke Papua, mampir ke Wallabumi, itu semua cerita. Nah, cara Allah memperlihatkan ayat ini sekarang sudah ada. Kita yang aktif megang handphone itu, kemana pun kita pergi, itu bisa dibuka Google Story-nya, ada gambar. Saya pertama kali ini tahun 2015, teman dari Jakarta turun di Singapura, dari Singapura berperang ke Johor Bahru, mampir ke restoran, kemudian mampir ke kantor Jakarta Islam Malaysia, terus ke hotel. Kita ada gambarnya, persis seperti orang bikin sketsa. Ada tulisannya Pak, mampir ke mau makan, apa namanya? Ada tulisannya. Itu kan tajalin Allah. Jadi Allah menampakkan kekuasaannya melalui ilmu dan teknologi. Ini kita kemarin dicatat Pak, hadir subuh di masjid itu ada gambarnya. Itu namanya Allah ingin membuktikan makna Quran yang sebenarnya. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Karena Allah perintahkan, diberi kemampuan bumi ini bercerita tentang kita. Kalau kita mau berbuat bohong kemana? Amalan kita dicatat oleh Allah, disimpan di tempat yang kokoh, yang tidak bisa diretas. Di mana? Kita lihat. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Ini ayat yang bicara tentang semua amal keburukan kita dicatat dalam sijjin. Kita buka tafsir, bisa tafsir Ibnu Katsir. Apa sih sijjin itu? Sijjin itu maknanya fil ardi as-sabiq. Di lapisan bumi yang paling bawah. Catat amal jelek kita disimpan di situ, supaya nggak ada lagi yang hapus-hapus. Nggak ada yang di-hack. Ada lagi Pak, lapis sijjin itu tempatnya di mana? Disebutkan di dalam Ibnu Katsir tadi, di dalam neraka jahanam itu ada namanya al-falaq. Nah, nanti ada nama lain Pak, kalau aku sudah di falaq itu, diartikan maknanya aku subuh ya. Aku beriman pada Allah, tidak aku subuh. Al-falaq ini apa? Al-falaq ini jubun finari jahannam, sebuah sumur di dalam neraka jahanam.
Udah itu dikunci lagi. Itu tempat nama amalan. Inna kita berpujar dan bersijid. Wa ma adraka masjid kita marqum. Apakah itu kita marqum? Bahasa Arabnya apa? Orang itu marqum. Yang dikasih angka itu tulisan, dikasih kode. Bahasa sekarangnya kalian sering namanya digital. Jadi tulisannya sudah dalam bentuk digital. Ada kode, ada pinnya. ATM itu pinnya khusus. Nah, itu nyimpan amal kita, keburukan kita di sini nyimpan. Ini Quran bicara. Lalu kemudian, kalau kita berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, ada lagi ya. Kalau inna kita berabrai fi illiyin, wa ma adraka ma illiyun kita marqum. Dan sesungguhnya buku catatan perbuatan kebaikan kita menghadiri jamaah subuh, kemudian ikut pengajian, ngasih sumbangan, nolong orang lain, ngasih bantu sarapan dan sebagainya. Di mana catatnya? Fi'ali wa ma adraka ma illiyun kita rumah. Realitas tafsirnya. Di mana sih illiyun itu? Illiyun tempatnya di sama saja di langit ketujuh. Nyimpen amal, nyimpen data di langit. Di mana sih? Nggak kebayang juga. Ditemukan ternyata ada teknologi cloud sekarang. Teknologi cloud. Itu bahwa cloud itu awan. Makanya awan saat orang yang terdata di cloud, menyimpan foto, dokumen, nggak terbatas servernya, nggak terbatas. Kita nggak kebayang. Oh, Al-Quran bisa diimplementasikan dengan teori Quran. Saya punya kawan punya data di Palu itu waktu gempa bumi terjadi aksi itu hilang kantor. Jadi kantor itu penggelam bumi bergeser. Gempa selesai kita nggak tahu titiknya kalau kaku bangun tahan hilang sama sekali. Nah data-datanya karena sebagian sudah disimpan di aplikasi di langit itu nggak hilang. Data yang disimpan di sama Israel itu ada. Data uang kita siapa? ATM boleh hilang, tabungan boleh hilang, misalnya gitu ya. Tapi catatannya ada, kalau lagi bisa diambil, gitu loh. Ini teori Quran. Artinya, mulanya apa? Semua Allah sudah sediakan fasilitas untuk melindungi, menjaga catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, yang pertama, zikrullah, kita ingat bahwa kita akan mati. Yang kedua kata Nabi, untuk menjaga hati kita tetap bersih, tetap bercahaya. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Quran ini membuat hati kita sejuk. Kita baca berkali-kali, kita ulangi, kita hafalkan, kita renungkan maknanya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu Quran. Kita baca banyak orang yang menjadi muslim dalam Al-Quran. Ada di Taiwan sudah ada 200 orang Taiwan karena dengerin dakwahnya orang Indonesia. Jadi para pembantu kita di Taiwan itu banyak jaga orang tua. Ini bayangkan, untuk jaga orang tua dia gaji terganti dari Indonesia. Apa
Maka penjagaan itu tadi, saya jaga ibu sudah umur 75 tahun. Tapi ada, karena anaknya sih semuanya kerja, tak ada yang jagain. Ya, dari dulu kita kalau udah tua kita jaga dia. Siapa yang jagain kita? Siapa yang jagain? Jadi banyak pekerjaan di Indonesia datang dari Taiwan cuma jagain orang di rumah-rumah aja, dorong sana, kasih makanan, itu makanan. Ibunya ngapain? Masya Allah. Kira jadi banyak orang yang masuk Islam karena dengar Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Jadi di mana aja baca Al-Quran. Ada orang acara pernikahan baca Al-Quran. Ada yang nikah, memang cocok baca Al-Quran. Bagi semua kita baca Al-Quran. Yang kedua, qiraatul Al-Quran. Dan Al-Quran ini Pak, semakin banyak kita baca, dia awalin kita, jadi kawan kita. Allah menjadikan Quran adalah fi dunia qalila. Allah jadikan Quran ini di dunia ini teman kita. Jadi kawan. Jadi kubur ini di kuburan itu teman kita. Nyamperin. Di tempat yang sempit itu ada cahaya, ada hiburan, itu Quran yang kita baca. Wabil qiyamati syafi'ah, di hari kiamat memberikan syafaat. Baca Quran, Ramadan, mungkin jamaah sudah hafal Quran, terus Quran, masuk bulan Syawal. Sudah habis baca Quran, dia mulai zakat, sedekah. Masuk bulan Syawal itu as-syawal buat al-irtifa, naik derajatnya. Jadi orang mutakin, jadi orang soleh, orang salehah, makin baik. Syawal irtifa. Masuk bulan Zulqa'dah, punya kedudukan kemuliaan. Ini nyambung. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang sekalian, ini sangat penting supaya hati kita tetap terjaga. Wahduru majalis dzikir, hadir di tempat majlis-majlis zikir. Apa itu majlis zikir? Ada taklim, pengajian, kajian agama, tahlilan, majlis zikir, majlis yang dalamnya ada nasihat buat kita, ada ibrah buat kita. Ini warisan yang diwariskan oleh kita Muhammad SAW untuk menjaga hati kita supaya tetap bercahaya, tetap hidup, sehingga mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira demikian ya. Nanti kita kembali sambung ya. Jadi intinya apa yang diberikan Allah SWT, ini Nabi ini pesan tuh. Jadi kalau kita bisa jaga badan kita, mungkin olahraga supaya sehat dengan kita. Yang penting kita diajarin. Kalau kita kurang olahraga Pak, makin tua kita jadi kurang lincah kan? Kita sehat, maka kita tidak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan tim menjaga sehat badan. Kemudian ada ibu mungkin merawat tubuhnya, kulitnya. Nah ini hati penting ini. Karena hati ini juga diperingatkan oleh Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Nah, di dalam badan kita ini ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, dia sehat,
semuanya sehat. Makna fisikalinya, makna kedokterannya, ya hati kita, liver kita. Kalau liver kita sehat ini, badan kita sehat. Makna batiniahnya, kalbu kita, hati kita, rasa kita. Kalau hati kita sehat, bebas dari dendam, nggak ada perasaan iri sama orang lain, nggak ada dengki, nggak ada buruk sangka sama orang lain. Itu sehat namanya. Dikit-dikit kesel, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit iri, itu berarti ada sesuatu yang tidak sehat. Maka obatnya ada 3. Ya, zikrul maut, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga adalah hudud majalis zikir, hadir di pengajian ngaji. Demikian yang bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.